Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya mau berbagi tentang sharing aja tentang bagaimana langkah pemerintah untuk launching sebuah aplikasi baru yang membantu kami para kepala sekolah untuk bisa menganalisa rapor pendidikan. Nah, di sini saya akan membagikan sebetulnya sebelum launching aplikasi baru dari pemerintah, ini kami di SD Negeri Wonorejo juga sudah melakukan fokus group discussion tentang kertas kerja hasil analisa capaian rapor pendidikan tahun 2021. Sebagaimana kita tahu di tahun 2021 itu adalah hasil assessment dari pembelajaran selama rentang waktu 2020. Di mana di tahun 2020 itu secara ya pembelajaran masih berlangsung dalam keadaan darurat ya, masa pandemi. Jadi banyak sekali hal yang memang harus betul-betul kita telaah dari hasil rapor pendidikan tahun 2021. Fokus group discussion kami itu merupakan hasil dari analisa kertas kerja teamwork di SD Negeri Wonorejo. Itu kami buat seperti ini Bapak Ibu. Sebentar saya coba agak perbesar. Di sini kita ungkapkan tentang pendahuluan terlebih dahulu, bagaimana latar belakang tentang rapor pendidikan ya. Ini merupakan alat bantu bagi satuan pendidikan dan dinas pendidikan. Untuk apa Bapak Ibu dan teman-teman semua? Untuk memperbaiki kualitas layanan pendidikan kita. Jadi acuan rapor pendidikan ini untuk 3 hal poin penting adalah mengidentifikasi, merefleksi dan membenahi. Ya, namun kerap sekali di sini kadang seperti cari mana nih letak kesalahannya seperti itu ya, kemudian membanding-bandingkan pencapaian peserta didik atau satuan pendidikan satu dengan yang lainnya. Bukan seperti ini Bapak Ibu. Jadi langkah konkret yang harus dilakukan sekolah sekarang bukan masalah berapa prosentase numerasi, berapa prosentase literasi lagi gitu. Sekarang kita sudah mulai melangkah gitu, memperbaiki apa yang memang belum sesuai standar. Nah, di sini langkah yang kami ambil Bapak Ibu adalah mengidentifikasi akar masalah terlebih dahulu. Kemudian kita lebih ke bagaimana melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran, menyusun kegiatan-kegiatan, tentunya tidak lepas dari anggaran satuan pendidikan yang seperti kita tahu yaitu BOS ya, bantuan operasional sekolah. BOS, BOP juga bisa dari APBD maupun APBN. Untuk mendorong semua keberhasilan dari rapor pendidikan ini tentunya kita sudah ada perencanaan berbasis data ya yang sekarang sudah di launching. Nah, sebelum ini launching dari kementerian, sebetulnya dari SD Negeri Wonorejo sudah melakukan sebuah langkah-langkah konkret ya. Di sini ada bimbingan teknis, daya dukung materi untuk belajar mandiri dan sebagainya. Ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Namun kendala di tahun 2021 kalau kita sharingkan nih teman-teman, nanti bisa juga nulis di kolom komentar kalau teman-teman memiliki persepsi atau tanggapan lain ya, nanti kita bisa diskusikan. Kemampuan literasi sama numerasi ini rendah karena dampak COVID-19. Kemudian kemampuan siswa dalam penggunaan IT saat pengerjaan ANBK ini juga merupakan variabel yang mempengaruhi untuk hasil dari ANBK, perolehan ANBK itu sendiri. Nah, di sini kami memutuskan untuk melakukan Focus Group Discussion (FGD) ini sebagai upaya kami untuk bisa melakukan refleksi, menentukan langkah selanjutnya agar pencapaian rapor pendidikan di tahun 2022 mengalami peningkatan. Nah, harapan kami dengan adanya sarana ya, ada bantuan laptop atau Chromebook dari pemerintah dan sebagainya, bahkan ada pendampingan kurikulum merdeka secara merata, kemudian pembuatan media ajar literasi numerasi. Ini akan memberi support lebih lah sehingga kita effort untuk menuju ke perbaikan itu akan lebih tinggi. So far di sini kalau kita bicara tentang tujuan, lalu upaya yang dilakukan SD Negeri Wonorejo, ya, saya selaku kepala sekolah dan dewan guru, setelah melakukan refleksi analisa capaian rapor pendidikan, di sini kami melaksanakan pada hari Sabtu 2 Juli 2022, udah lampau ya Bapak Ibu ya, bertempat di sekolahan kami dan di sini juga melibatkan stakeholder yang terkait. Capaian untuk rapor pendidikan, kalau Bapak Ibu biasa sudah mengunduh di laman rapor pendidikan dari Kemendikbud, itu akan mengunduh dengan hasil seperti ini. Ada indikator, nama sekolah, capaiannya ya, bahkan sampai ke sampai ke halaman level. Ini berdasarkan capaian di November 2021.
Ada indikator literasi, numerasi, karakter, proporsi GTK bersertifikat dan sebagainya. Ini Bapak Ibu semua sudah bisa melihatnya. Dari capaian analisa ini sudah kami analisa dengan baik, dan melalui FGD kita menentukan mana yang harus ditingkatkan di capaian analisa rapor pendidikan. Di sini ada pengelolaan TIK, anggaran. Kenapa bernilai tinggi 100? Karena di poin E.3 pengelolaan TIK anggaran kita sudah melaksanakan itu dengan baik. Kemudian apa yang harus ditingkatkan dan kita bisa menganalisa dari capaian indikator kabupaten, kemudian provinsi dengan nasional ya. Kemudian di sini juga beberapa hal yang perlu ditingkatkan, itu mana saja poin-poin yang penting. Ini penting sekali. Baik. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, untuk berbagi yang selanjutnya di sini saya di kemampuan instruksional dan sebagainya, baik itu iklim pembelajaran dan sebagainya, tentunya kita kaitkan dengan buku saku yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kemudian di sini saya juga berikan bersama teman-teman bagaimana mengevaluasi diri, potensi, kekuatan, kelemahan, hambatan yang ada di sekolah kita tuangkan bersama-sama untuk nanti bisa kita lakukan upaya langkah selanjutnya. Otomatis ada konektivitas di sini dengan RKAS, bantuan operasional sekolah. Dengan program tindak lanjut ke depan ini, kemungkinan besar jelas ini akan memberikan impact pada perubahan RKAS, dan ada tambahan apa saja anggaran yang diperlukan di sini. Baik Bapak Ibu, ini untuk sekedar informasi saja, dan selamat berbagi dengan teman-teman yang lainnya. Apabila Bapak Ibu ingin request juga boleh nulis di kolom komentar. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.